kasih. Kalau Tuhan, kalau malam hari ini kita boleh sama-sama datang ke tempat ini, saya percaya kita mempunyai satu kerinduan yang sama. Kita ingin memberikan semua yang terbaik bagi Tuhan. Kita ingin menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang sangat baik. Amin. Mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah-Mu, memuliakan, mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami di hadapan-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu hadirat-Mu menurut setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa beracara pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau serta
goyang. Kita mau berjoget bagi Tuhan ya. Kalau berjoget itu berarti goyang ya. Gak ada joget diem aja. Kita mau goyang buat Tuhan. Amin. Amin. Wow, sana sini situ pusing, semua orang susah. Tetapi apa? Tetapi engkau kan tetap bertawa. Berbahagia sebab engkau
setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan bagi setiap kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemana aku terbawa
Karena kasih Tuhan, tidak ada kasih seperti kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu ini, waktu kita untuk meninggikan Dia, hanya itu yang mampu kita berikan, yang mampu kita lakukan. Karena kasihnya itu tidak ada bandingnya, tidak ada yang mampu untuk mengalahkan kasih Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Jangan bosan ya Bapak Ibu kalau ketemu saya. Terima kasih Bu Evi yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebenarnya saya kurang paham ya temanya apa. Saya akhirnya ngerepek di YouTube.
karena pengumumannya baru saya lihat tadi di Instagram, di IG-nya Bu Evi ya. Nah, tidak apa-apa. Temanya adalah kemenangan dan mujizat ketika memiliki hati Bapa. Benar ya Bu? Ya. Saya belajar ini, ya mungkin saya belajarnya sekilas, tapi Tuhan Roh Kudus memberikan sesuatu yang baru pastinya ya. Kemenangan dan mujizat ketika memiliki hati Bapa. Saya bertanya, Roh Kudus, kok kemenangan dan mujizat ketika memiliki hati Bapa? Hati Bapa itu seperti apa toh? Kok sampai membawa kemenangan dan mujizat itu? Kemudian saya belajar, saya buka-buka. Ternyata saya belajar dapat 2 poin aja ya. Saya tidak panjang-panjang Bapak Ibu kalau membawakan firman ya. Yang pertama, saya belajar hati Bapa itu adalah, kita buka di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Ini yang saya dapatkan yang pertama. Kalau Tuhan itu, Bapa itu sayang kepada anak-anaknya, ya, berarti Tuhan itu mengasihi. Nomor 1 ya yang saya dapatkan ini, hati Bapa itu adalah hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi. Kira-kira kalau mengasihi itu gampang apa gampang Bapak Ibu? Gampang apa gampang ya? Pertanyaannya gampang apa gampang? Enggak gampang atau susah? Gampang apa gampang? Ya, gampang susah ya. Tergantung situasi. Enggak seperti itu ya. Kalau Tuhan, kalau kasih Bapa itu enggak seperti itu, enggak tergantung. Kalau kasih Bapa itu kasih yang tidak menuntut balas. Kasihnya itu kasih agape. Kalau kasih manusia itu biasanya, kalau kamu mengasihi aku yang mengasihi kamu. Kalau kamu tidak mengasihi aku, ya betapa. Ya, itu kasih manusia. Tetapi kasih Allah itu enggak seperti itu. Kalau dikatakan, kalau kita belajar nanti ya di dalam 1 Yohanes itu tentang kasih Allah ya, kasih Allah. Tetapi bukti bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kalau dulu waktu saya sekolah harus menghafal ayat ini, kalau nggak hafal nggak lulus katanya seperti itu. Ya. Hafal ya Bapak Ibu. Ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada siapa? Nah, ayo kita bersama-sama ya, biar enak. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu loh, karena kasihnya Bapak itu rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menyelamatkan semua kita yang percaya kepadanya. Ini kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi di sini dikatakan, marilah kita saling mengasihi. Nah itu loh hati Bapa ya, karena kasih. Jadi kita sebagai anak-anaknya, kita itu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi
lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita tidak mengasihi, tidak tahu itu lahir dari mana. Ini firman Tuhan katakan begini, ya. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lahir dari Allah yang mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih sendiri. Jadi kalau kita saling mengasihi, itu berarti kita anak-anak Allah. Ya. Kalau kita tidak saling mengasihi, tidak tahu itu anaknya siapa ya. Ini ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai dari dosa-dosa kita. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita itu harus saling mengasihi. Jangan ada yang gegeran. Di sini tidak ada ya, puji Tuhan. Tidak ada Bu, tidak ada. Puji Tuhan ya. Kalau di luar sana banyak, di sini tidak ada. Karena kita semua di sini anak-anak Allah, betul ya? Puji Tuhan. Saya juga anak Allah, jadi tidak ada gegeran ya. Orang yang geger-gegeran itu bukan anaknya Allah, itu kata firman Tuhan loh ya. Ya. Karena kasih ini loh, kalau kita lihat Bapa yang di dunia ini aja ya, mengasihi anaknya sedemikian rupa. Kalau dikatakan di firman Tuhan, kalau anaknya minta apa? Roti, tidak mungkin dikasih batu. Kalau anaknya minta apa-apa, tidak mungkin kita kasih yang lain. Biarpun nggak ada mungkin waktu itu kita nggak ada, pasti dicari-carikan. Itu loh kasih Bapa yang ada di dunia. Apalagi Bapa kita yang di surga. Kalau kita minta apa-apa sama Bapa kita yang di surga, pasti dikasih. Ya, asalkan apa tadi? Kita saling mengasihi. Kalau di dalam diri kita tidak ada kasih, nggak mungkin kita mengalami mujizat. Nggak mungkin kita mengalami kemenangan. Menang dari apa? Wong kita nggak bisa menang dari diri kita sendiri. Itu lokasi ya Bapak Ibu. Saya belajar ini sungguh luar biasa. Kalau di dalam gereja, kasih itu kan apa ya? Kasih itu ciri dari orang yang Kristen. Orang Kristen itu cirinya itu kasih, ya. Kalau dikatakan orang Kristen nggak punya kasih, orang di luar sana, oh ibu munine orang Kristen tapi nggak ono kasih. Mari hari ini, mulai hari ini kita semua belajar. Saya juga belajar. Memang ini gampang ya kalau kasih itu diucapkan, cuman apa? K-A-S-I-H, kasih. Tapi apakah kita sudah melakukan? Mungkin hari-hari ini ya, hari-hari ini tuh banyak sekali kesukaran, kesulitan, sehingga kalau di dalam 2 Timotius di situ dikatakan bahwa di 1 Korintus dikatakan bahwa kita itu hari-hari terakhir ini krisis kasih. Orang-orang suka mementingkan diri sendiri, ya, gak peduli dengan orang lain. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus apa? Kita harus memiliki kasih kepada orang-orang yang mungkin ya yang berencana itu ya. Harus bisa kita mengasihi. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu sudah biasa. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang berencana itu tadi luar biasa. Ya. Memang nggak gampang ya Bapak Ibu. Padahal kalau nanti ini selanjutnya yang kedua ya. Selanjutnya yang kedua nanti. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang sudah mengorbankan dirinya. Ya, kita baca di Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5. Dan hidup
di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kalau Tuhan sudah mengorbankan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, sekarang apa persembahan kita itu kepada Tuhan untuk menyatakan kita mengasihi? Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan kata gini, kalau kamu bisa bermacam-macam bahasa, biarpun sampai bahasa malaikat, tapi kalau kamu tidak punya kasih, itu nol, sama aja kosong, gak ada apa-apanya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi harus ada kasih. Kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, ya ada lagunya, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, tapi kita sendiri tidak punya kasih, itu bohong, kata firman Tuhan ya. Bohong, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kita harus punya kasih itu. Gereja ya boleh tidak memiliki fasilitas apapun, tetapi gereja harus punya kasih. Kalau gereja tidak ada kasih, pasti kacau. Tetapi kalau gereja ada kasih, itu luar biasa. Hadirat Tuhan hadir, mujizat terjadi, kemenangan terjadi. Kalau itu ada kasih. Kalau tidak ada kasih, Tuhan tidak akan hadir. Ya kalau di gereja, ya apa anak-anakku kok gegeran terus, Tuhan itu sedih. Mungkin seperti itu. Kalau kita loh, bapak yang ada di dunia ini, kalau lihat anak-anaknya itu tukaran, gegeran terus, sedih nggak? Sedih. Nah apalagi bapak kita yang di surga, dia pasti sedih melihat kok bisa anak-anakku sampai seperti ini. Padahal aku sudah memberikan contoh, aku sudah mengorbankan diriku, aku mengasihi mereka, tetapi mengapa mereka kok ya masih seperti itu? Nah ini kasih Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita nggak bisa seperti kasih Tuhan yang mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Mungkin Bapak kita yang di dunia ini juga tidak seperti itu ya, nggak sampai mengorbankan nyawanya. Tetapi kalau kasih Tuhan itu sungguh dahsyat. Dia mau apa? Mengorbankan dirinya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sungguh luar biasa. Tidak ada bandingannya kasih Tuhan itu. Tidak ada yang bisa menandingi kasihnya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan hari ini ada, itu juga semua karena kasih Tuhan. Bisa melewati hari-hari di tengah pandemi, di tengah kesukaran, itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan masih izinkan kita melayani Tuhan. Tuhan masih izinkan kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan masih izinkan kita untuk apa? Mengasihi anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman sepelayanan kita. Ayo, hari ini jangan biarkan kasih itu padam. Ayo nyalakan lagi kasihmu. Kita buka di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-2 sampai 4. 2 Timotius 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia akan menyintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini keadaan manusia akhir zaman. Sudah krisis kasih,
manusia akhir zaman ini mencintai dirinya sendiri, nggak ada kasih. Dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri, sombong, ya, suka memfitnah. Orang yang nggak ngomong A dibilang A, yang nggak ngomong B dibilang B, padahal enggak, ya. Terus kemudian nggak ngomong dibilangi, bubuk, tak bilangi, sampe domono ibu koyok ngono lho. Nah, akhirnya apa? Perang. Ini loh, tidak mau berdamai, tidak tahu mengasihi, nggak tahu mengasihi. Jadi orang nggak ngomong barang diomongin, memfitnah, ya. Padahal itu katanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Orang kalau difitnah itu rasanya itu sakitnya di sini, ya. Saya merasakan, makanya bisa ngomong. Mereka menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini loh yang bencekno, ya. Sudah ditolong, nggak tahu berterima kasih, ya, nggak tahu berterima kasih. Itu paling bencekno. Saya yang nggak suka, apalagi Tuhan, ya. Tuhan nggak suka. Sudah ditolong loh sama Tuhan, ya, tapi nggak terima kasih. Seberapa banyak kita yang sudah ditolong Tuhan terus datang pada Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah memberkati aku hari ini. Berapa banyak yang sudah kita yang datang kepada Tuhan kan, kalau sudah ditolong. Kalau kita lihat orang 10 orang kusta itu yang datang berapa untuk mengucapkan terima kasih sama Tuhan? 1. Padahal itu sudah ditolong, ya. Ini tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, yaitu tadi tidak tahu mengasihi pokoknya, ya. Sudah ditolong, ya, suka memfitnah, jelekan orang lagi. Nah ini nggak mau berdamai, jelekan orang. Bu sama itu dibilang gini. Nah, jelek-jelekan ke orang lain, dicerita-ceritakan. Belagak tahu. Belagak tahu, padahal nggak tahu yang diceritakan itu betul apa enggak loh, ya. Tapi dia belagak tahu, ngesok loh, sok tahu. Ya, bahasa saya aja saya katakan lagi supaya enggak ngantuk, ya. Kementus itu tadi loh. Orang nggak tahu ngomong-ngomong tahu, sok tahu. Ya Bu, di channel nggak tahu gitu. Nah, yang di channel saya juga nggak suka, ya. Belagak tahu. Ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi hawa nafsunya itu kalau mau marah itu diluapkan. Padahal firman Tuhan sudah bilang jangan marah, ya. Tapi itu dilakukan. Itu keadaan manusia jangan kita ikut arus mereka, Bapak Ibu. Tetapi ayo kasih itu kita nyatakan di tengah-tengah mereka, ya. Supaya kita nggak takut. Kalau orang itu suka jelekan, ya jangan dianggap, ya. Wes gak usah ngomong yang seperti itu, kita kan nggak tahu kebenarannya. Ayo bilang gitu, jangan terus tambah dibumbui kayak masako, kayak garam, kayak gula, jadi tambah rasanya biar enak. Akhirnya jadi sop katanya, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita belajar. Kasih itu gampang diucapkan, tapi untuk melakukannya itu perlu perjuangan, ya. Kita harus berjuang untuk menyatakan kasih itu supaya kita kita mengalami kemenangan dan mujizat dari Tuhan. Kalau kita nggak ada kasih, ya, kalau Tuhan Yesus saja untuk melakukan mujizatnya itu didasari oleh karena belas kasihan, baru mujizat itu terjadi. Kalau saya baca, mungkin Bapak Ibu sudah hafal dengan ceritanya tentang bagaimana mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan itu hatinya penuh belas kasihan. Orang-orang itu loh gak makan, ya, 1 harian. Ayo kumpulkan mereka. Baru di situ Tuhan membuat mujizat. Kalau ingin mujizat itu terjadi di tempat ini, ayo gereja ini harus penuh kasih. Ya. Gereja ini akan mengalami kemenangan kalau ada kasih. Bapak Ibu akan menerima berkat-berkat yang luar biasa, mujizat yang luar biasa kalau
kalau Bapak Ibu di dalam hatinya ada kasih, seperti kasih Bapak. Luar biasa kasih Bapak. Saya belajar kasih ini memangnya luar biasa, nggak bisa dibayangkan. Ini kasih, hati Bapak kasih. Ya, kita lihat di 1 Yohanes tadi ya, 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Kalau kita baca di ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini poinnya. Dan Allah itu adalah, kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita melibatkan Tuhan, melibatkan Allah yang sebagai kasih itu, kita pasti mampu mengasihi. Kalau kita tidak melibatkan Allah, mungkin bahasanya wangel ya. Jadi kasih itu Allah sendiri. Kalau kita mungkin secara manusia kita nggak mampu mengasihi. Kita nggak mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita yang bencekno itu tadi. Tetapi dengan kalau kita melibatkan Allah, kalau kita melibatkan Tuhan, pasti kita mampu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan ini. Tetapi karena kasih Allah ini kita mampu. Kita mampu mengasihi sesama. Kita mampu mengasihi musuh-musuh kita. Selanjutnya, yang kedua, hati Bapa itu mengampuni. Ada pengampunan. Kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. 1 Yohanes 1 ayat 9, keliru, maaf, PPA-nya mabuk. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini loh Tuhan ya. Kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, Dia pasti mengampuni kita apapun kesalahan kita. Kalau bapak yang di dunia ini, ya, kalau anaknya salah, nggak mungkin terus digantung gitu, nggak mungkin ya. Kecuali bapaknya itu kurang saon, ya bapak itu, nggak mungkin, ya. Apalagi Tuhan. Kalau kita mau mengaku, Tuhan, hari ini aku sudah bersalah seperti ini. Hari ini aku sudah melakukan hal yang tidak menyukakan hatimu. Pasti Tuhan mengampuni. Nah ini. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan sudah memberikan contoh teladan bahwa Tuhan itu mengampuni. Kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Mungkin Bapak Ibu seperti ini, lah kok aku ora salah, kok aku kok minta maaf. Mengampuni itu gampang atau susah? Ngomongnya gampang ya. Ya, mengampuni itu gampang, tapi diucapkan untuk dilakukan itu ya itu tadi. Nah, apalagi kalau sudah ketemu dengan orang-orang yang buncekno tadi ya, yang sakitnya tuh di sini. Nah, nggak mungkin kita bisa kecuali kalau di dalam diri kita itu ada kasih. Jadi ada kaitannya ya dua ini, kasih dan pengampunan, mengasihi dan mengampuni. Kita tidak akan bisa mengampuni kalau kita tidak punya kasih. Jadi kita harus punya
sini kok jauh di sana. Waktu saya pelayanan di desa, ya. Ada masalah sih, ya saya sebagai teman mengingatkan, sudahlah, biasanya gitu ya, diampuni aja nggak apa-apa, sudahlah diampuni aja. Loh, aku gak salah kok, lapo, harusnya dia yang minta maaf sama aku gak salah kok. Nah itu yang pertama ya. Pada firman Tuhan itu katakan kita harus mengampuni berapa kali? 70 kali 7, bukan berhenti, tapi kali lagi. Berarti pengampunan yang tidak terbatas. Kita harus mengampuni itu enggak terbatas. Biarpun satu hari kita salahnya itu 5 kali, 6 kali, ya harus diampuni. Kalau kita melakukan firman, padahal firman katakan 70 kali 7 kali. Luar biasa. Itu yang pertama tadi orang yang saya ceritakan itu, teman saya itu seperti itu. Loh, lapo aku minta maaf, wong aku kan sudah, aku gak salah kok, aku suruh minta maaf. Ya biar dia yang minta maaf. Itu yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, ngomongnya seperti ini. Aku wis ngampuni kok. Aku sudah minta maaf dari dasar hatiku. Nah, ngomongnya seperti itu. Tapi aku lebih baik nggak ketemu dia. Nah, aku lebih baik nggak ketemu dia daripada nanti saya ketemu hatiku sih cedot-cedot. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga ada lagi. Ayo, sudah diampuni tak? Sudah, aku sudah mengampuni. Wes biarno dia nggak mau mengampuni aku ya sudah. Yang penting aku sudah mengampuni dari dasar hatiku. Tuhan yang tahu. Nah, pakai nama-nama Tuhan di bawah-bawah. Ya, Tuhan yang tahu. Tapi aku kalau tadi katakan aku nggak mau deket-deket dia, nggak mau kalau ketemu dia aku lebih baik menjauh. Nah ini yang ketiga ini aku sudah ngampuni kok. Jadi kalau dia datang aku pergi, sama aja kok. Sama aja, nggak ada bedanya. Kalau mau mengasihi, kalau mau mengampuni, kalau sudah mengampuni itu ya sudah baik lagi. Saya katakan seperti ini. Ya biarpun nggak bisa seperti semula, ya nggak bisa seperti semula. Kalau sudah ada yang sakitnya di sini itu tadi ya, pasti masih ada bekasnya, pasti ada bekasnya. Kalau paku itu sudah ditancap, dicabut, pasti ada bekasnya. Masih didempul, masih diapa ada bekasnya. Nggak bisa rapi seperti semula. Tapi kalau kita punya kasih, kalau kita punya kasih Bapa ini tadi, kita pasti mampu. Kita pasti bisa. Apa yang tidak bisa kita lakukan, itu Tuhan bisa. Oleh sebab itu, tiap hari minta kasih Bapa itu. Kadang saya berdoa, saya nyembah itu, saya kata Tuhan kasih Bapa itu mengalir dalam kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Minta kasih Bapa mengalir. Karena hanya itu yang mampu untuk kita mengasihi sesama kita, untuk mengasihi orang-orang yang mungkin melukai hati kita. Jadi kita perlu kasih Bapa, kasih yang menyembuhkan, kasih yang memulihkan, kasih yang memberkati, kasih yang menguatkan. Saat kita nggak bisa, Tuhan, kasih Tuhan itu memampukan kita. Kalau kita nggak ada kasih, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kita nggak akan, kalau nggak ada kasih tadi, kita juga nggak akan mengalami mujizat. Sekarang kalau kita ada kuasa di dalam pengampunan, jadi kalau kita mengampuni, kita akan mengalami mujizat. Contoh ya, kalau Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, seharusnya kalau engkau percaya, engkau sanggup untuk memindahkan gunung. Ya, benar ya. Engkau sanggup memindahkan gunung. Tetapi kenapa kok doamu nggak dijawab Tuhan? Kenapa doamu kok tidak dijawab Tuhan? Kita baca dulu Markus 11 ayat 25 sampai 26. Markus
11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi kalau kita berdoa, ampuni dulu. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka doa kita itu terhalang. Yang seharusnya kita bisa menerima mukjizat karena kita berdoa dengan yakin, dengan iman. Tapi yang menjadi penghalang kita apa? Dosa kita. Dosa apa? Nggak bisa mengampuni gitu. Firman Tuhan katakan, kalau kau mengampuni, Bapamu mengampuni. Kalau kau nggak mengampuni, Bapamu nggak mengampuni. Hari ini, kalau kita ingin menerima mukjizat, ayo ampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Ampuni, mungkin saudaramu, mungkin orang tuamu, mungkin mertuamu, mungkin suamimu, istrimu, mungkin teman sepelayananmu, mungkin gembalamu. Enggak ya, mosok sama gembalanya sampai bencinya segitu, enggak ya? Enggak ada. Ayo, kalau kepingin doa kita tidak terhalang, ayo mengampuni. Dosa apa yang menghalangi kita? Kebencian, kemarahan, sakit hati, kepahitan. Nah, itu yang menghalangi kita, menghalangi doa-doa kita. Kalau ada kebencian, sudah buang sekarang kebencian. Kalau kita ingin hidup dalam berkemenangan, kalau kita ingin hidup dalam mukjizat Tuhan, ayo buang itu kebencian. Kemarahan, ojo ngamuk-ngamuk terus ya. Pagi melek motoe wis ngamuk. Ya, ada yang gitu. Kalau saya lihat orang seperti itu ya, saya pikir oh paling konslet gitu aja ya. Jadi diambil positifnya, kita jangan ikut marah. Kalau ikut marah kita dosa. Ya. Sakit hati, kepahitan, buang itu. Ada loh yang sakit hati, kepahitan itu sampai dibawa mati. Sampai mati loh, tidak mengampuni. Loh, pertanyaannya apakah dia ada di surga? Padahal Tuhan itu loh. Kalau kita lihat contoh teladan dari Tuhan, dari Bapa kita, luar biasa. Dia katakan apa? Ampunilah mereka karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa Tuhan. Ayo buang kepahitan, jangan ada disimpan di sini. Nah, kepahitan itu marahin penyakit ya Bapak Ibu. Yang saya dengar itu kalau kepahitan itu bisa kanker, ya, bukan kantong kering ya, kanker, penyakit gitu ya. Kalau kantong kering bisa nanti cari, bisa minta ibu gembala. Nanti jadi ibu gembalanya yang kepahitan. Ya, ayo buang semua itu. Itu yang merupakan penghalang daripada jawaban doa-doa kita. Kalau kita ingin doa kita ini dijawab Tuhan, buang semua itu. Tuhan mau kita mengampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni berarti kita apa? Sudah meletakkan penghalang itu di depan kita. Yang menjadikan, yang membuat penghalang itu ada ya kita sendiri kalau kita tidak mau mengampuni. Tapi kalau kita mau mengampuni, pasti doa kita itu langsung dijawab Tuhan. Pasti kalau kita minta kesembuhan pasti langsung sembuh. Ya. Kalau kita ingin mukjizat itu terjadi, pasti mukjizat itu terjadi. Karena hati kita itu beres, ya. Ada kasih, ada pengampunan. Jadi doa-doa kita itu langsung dijawab Tuhan. Ya. Kepingin Bapak Ibu doanya dijawab Tuhan? Ya. Ampuni kalau ada yang tidak berkenan di hatimu, mungkin teman-teman sepelayanan, mungkin
mungkin saudara, mungkin orang tua, mungkin tempat rekan kerja. Ayo kita lepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya kita mengalami mujizat, supaya kita mengalami kemenangan. Kalau kita nggak mampu, minta kasih Bapa untuk memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang yaitu tanda ini tadi, yang mencekno tadi ya, yang menurut kita itu tidak menyenangkan hati kita, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita marah. Ayo kita bawa kepada Tuhan. Kalau saya ya Bapak Ibu, kalau saya ada orang yang mungkin yang tadi loh memfitnah yang apa tadi, saya cuman bawa aja di hadapan Tuhan. Mungkin kalau suami saya cuman yolek kon gak tahan ya wis kan lo katanya seperti itu. Tapi saya enggak, saya tetap bertahan. Mungkin itu semua rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk kita, supaya kita jadi naik level di hadapan Tuhan, naik tingkat ini. Kalau sekolah kan ada ujiannya. Kalau kita nggak lulus nanti di tempat lain masih ada seperti itu. Ya, sampai lulus dulu. Jadi bertahan Bapak Ibu. Pasti nanti kalau kita sudah naik level, kita jadi orang-orang yang menang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saya nggak akan panjang. Ini pesannya singkat. Kalau kita ingin mengalami kemenangan dan mujizat, kita harus memiliki hati Bapa. Hati Bapa itu seperti apa? Hati yang penuh kasih, hati yang penuh pengampunan. Itu milik di dalam diri kita. Saya juga belajar. Saya bukan orang yang hebat. Saya juga perlu belajar mengasihi. Saya belajar mengampuni. Memang nggak gampang ya, sakit di sini. Saya pernah ya. Mungkin ini kesaksian sedikit. Ya karena persoalan itu tadi dengan orang-orang yang bonceng itu tadi ya, Bapak Ibu. Sampai sakit ini, dada ini sesek rasanya. Terus saya dalam hati ini, Tuhan, aku gak mau mati karena sesek ini. Saya gak mau. Terus kemudian malam itu saya gak bisa tidur, duduk sana duduk sini. Saya kan punya asam lambung ya, jadi saya gak, ini asam lambungku gak naik, tapi kok dudukku sesek. Nah, terus saya, Tuhan, saya gak mau mati karena ini sesek ini. Terus saya malam itu saya berdoa, Tuhan, saya mau mengampuni. Saya lepaskan pengampunan malam hari ini. Saya lepaskan pengampunan. Saya sebutkan orang ini. Saya sebutkan. Gak lama Bapak Ibu, langsung plong hilang. Nah ini loh kuasa pengampunan. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu sakit di sini bisa jadi penyakit. Kalau sakit hati itu munculnya itu macam-macam. Sing vertigo lah, ya, sing migrain. Akibat daripada sakit hati. Nanti saya asam lambung naik, saya apa lagi? Nah, kalau kita nggak mengampuni, penyakit macam-macam muncul. Tetapi kalau kita mau mengampuni, langsung mujizat kesembuhan itu terjadi. Kita lepaskan pengampunan, segala sakit penyakit, sakit apapun itu hilang semua, sembuh total. Oleh sebab itu malam hari ini, ayo kita belajar memiliki kasih Kristus. Kasih Bapa. Kita minta kalau kita nggak mampu, kita minta kepada Bapa. Karena kasih itu adalah Bapa sendiri, Allah sendiri. Jadi ayo kita minta malam hari ini. Kemudian ayo kita mengampuni. Mengampuni siapa? Bapak Ibu sendiri yang tahu. Orang-orang di sekitar kita. Mari malam hari ini Tuhan ada di tempat ini. Jangan sia-siakan waktu. Kalau memang ada hari ini yang perlu dibereskan, bereskan di hadapan Tuhan. Mari Ibu, saya undang. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita koreksi diri kita masing-masing malam hari ini.
kalau memang kita perlu kasih itu, malam hari ini kita minta kepada Tuhan. Kalau kita nggak mampu untuk mengampuni, katakan kepada Tuhan, Tuhan beri aku kasih-Mu supaya aku mengasihi orang-orang yang mengecewakan aku.
membuka hati, mengampuni orang-orang yang bersalah, yang sudah menyakiti hati kami, yang melukai hati kami. Malam hari ini Bapa, kami bersyukur Engkau telah ingatkan kami melalui firman-Mu. Engkau telah bangunkan kami dari tidur kami Tuhan, bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, mengampuni kami. Hari ini Bapa, hari ini Tuhan, kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah, orang-orang sudah menyakiti hati kami, orang-orang sudah melukai kami. Jiwa-jiwa dimenangkan, banyak pertobatan, dan banyak orang lebih lagi mengenal Engkau, lebih dekat Tuhan. Berkati hamba-Mu, terus berikan pewahyuan, nikmat yang daripada-Mu, menyingkapkan setiap firman dalam kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati anak cucu menantunya, Engkau memberkati suaminya Tuhan. Bahkan apapun yang dilakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you. Kami bersyukur padamu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Firman yang menguatkan dan mengubah kita saudara. Saya sangat terberkati oleh firman-Nya, dan saya akan melakukan apa yang Tuhan mau, yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Saya akan melakukan saudara. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan, tidak mampu. No, Tuhan katakan tadi saudara, jika saudara mau dan saudara melangkah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan buka jalan.
Saudara terkasih, sebelum kita berpisah, saya berdoa untuk kolektor dan ada pengumuman. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk taburan firman-Mu. Terima kasih berkat yang Kau sudah berikan melalui hamba-Mu ini. Kami telah menerima berkat rohani yang menguatkan setiap kami. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.